Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putrunada Agustin dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan mempresentasikan eksperimen saya tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Nah, kita simak video berikut ini. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan bumi. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropikal. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Nah, yang pertama kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada air sebanyak 1500 ml, air rendaman biji kacang hijau, kapas, cup sebanyak 14, kertas, gunting, ballpoint, lem, penggaris, spidol, biji kacang hijau, bubuk deterjen, sendok, plastik, dan karet gelang. Nah, yang pertama kita mulai adalah merendam biji kacang hijau. Kita ambil sendok, kita tuangkan biji kacang hijau di dalam air tadi sebanyak 2,5 sendok. Nah, selanjutnya kita garisi kertas yang kosong tadi untuk membuat tabel yang akan ditempelkan di cup nanti. Nah, kita tulis larutannya. Habis itu kita gunting secara terpisah ya, nanti kan ditempelkan di dalam cup sendiri-sendiri. Kita siapkan 14 cup. Habis itu kita lem, kita tempelkan satu persatu larutan yang sudah kita tulis tadi. Ada 100%, 50%, 25%, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita siapkan satu buah cup deterjen air sebanyak 1200 ml. Pertama kita gunting deterjennya dulu. Kita masukkan ke dalam cup sekitar 1,5 sendok. Habis itu kita larutkan dengan air. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Habis itu kita siapkan beberapa cup yang sudah dikasih label tadi. Nah, ini kita tata dulu ya supaya sesuai dengan yang tinggi ke rendah. Nah, ini sudah rapi. Kita ambil yang 100%, kita tuangkan larutan yang 100% air deterjen tadi di cup yang 100%. Nah, ini kita tuangkan lagi air ledeng, kita tuangkan setengahnya di cup, kita tuangkan lagi, kita tuangkan yang 25%, kita tambahi air ledeng dulu, kita tuangkan yang 12,50%, lalu kita tambahi air ledeng dulu. Nah, selanjutnya kita tuangkan lagi yang ke 6,25%. Kita tata dulu biar rapi. Di situ kita tambah air ledeng, kita tuangkan di cairan 3,10%. Nah, yang terakhir air ledeng asli. Nah, di sini sudah ada 7 cup yang berisikan air deterjen dan air ledeng asli. Nah, selanjutnya kita tuangkan kurang lebih 5-7 biji kacang hijau yang sudah kita rendam tadi ke dalam cup yang sudah ada kapasnya. Nah, kita masukkan satu persatu ke dalam cup yang sudah ada labelnya. Nah, beginilah kira-kira penampakannya tadi. Nah, habis itu kita tuangkan air deterjen yang sudah kita larutkan tadi. Nah, ini yang
yang pertama yang 100% kita tuang air deterjen yang 100% air deterjen tanpa campuran. Nah, yang kedua 50% kita tambahkan air deterjen yang 50% tadi. Di situ kita tambahkan ke cup yang 25%. Nah, kita tuang ke dalam cup yang 25%. Lalu habis itu cup yang 12,50% kita tuang ke dalam cup yang 12,50%. Nah, habis itu yang 6,25% kita tuangkan dengan air yang sudah kita larutkan tadi. Lalu yang 3,10% kita tuangkan dengan larutan tadi. Dan yang terakhir ini air ledeng ya, ini cupnya yang ada biji kacang hijaunya kita siram dengan air ledeng asli. Nah, ini dia. Nah, ini penampakan cup yang sudah kita kasih air larutan tadi. Nah, ini step yang terakhir, kita gunting plastik tadi menjadi 2 bagian. Nah, kita tutupkan dan kita rekatkan pakai gelang karet tadi. Nah, ini kita rekatkan satu persatu ya. Ini jumlahnya cupnya ada 7, kita tutup semua pakai plastik. Nah, ini penampakannya kalau sudah diplastiki agar tidak terkena cahaya. Ini jumlah cupnya ada 7 cup ya yang sudah kita tutupi. Nah, ini penampakan cup yang sudah kita tutupi dengan plastik, kita simpan di dalam ruangan agar tidak terkena cahaya. Nah, ini hari pertama kita sudah bisa melihat perkembangannya biji kacang hijau yang kita campurkan dengan larutan deterjen dan air ledeng asli. Nah, ini yang terakhir air ledeng asli ya. Nah, ini di hari kedua kita lihat penampakannya, yang presentasinya larutan semakin kecil dia semakin numbuh. Kira-kira tadi video saya tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Jadi, deterjen dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau bisa tumbuh di tempat yang telah tercemar oleh deterjen, tetapi dalam pertumbuhannya itu lambat dan pengaruh sinar matahari untuk menentukan pertumbuhan cepat lambatnya kacang hijau. Nah, kira-kira gini hasil akhirnya. Penelitian dengan tidak menggunakan deterjen, yaitu menggunakan air, kontrol atau PDAM, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0,85 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akar adalah 1,65 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 100% pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akar adalah 0,09 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 50% pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0,1 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akar adalah 0,16 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 25% pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0,1 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akar adalah 0,21 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 12,5% pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan
secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0,15 mm. Sedangkan pada hari kedua, dengan panjang akar adalah 0,26 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 6,25%. Pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0,2 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akar adalah 0,34 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterian 3,1%, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dapat dijumlahkan secara menyeluruh dengan panjang akarnya 0,7 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akar adalah 1,2 mm. Sekian hasil laporan eksperimen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.